zuhud yang modern itu bukan memberhentikan hasrat pada dunia, tapi memanage hasrat dunia untuk bersesuaian dengan apa yang mau ditujukan. Hakikatnya adalah ibadah, beribadah kepada Allah. Tujuannya adalah taqarrub ilallah, ingin dekat kepada Allah. Outcome-nya, hasilnya adalah ikhlas dan mendapat ridho dari Allah SWT. Itu dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada Allah kita terus bermunajat, bertafakkur, bertawakal, berikhtiar. Mudah-mudahan semua kehidupan kita dan semua usaha, semua hajat menjadi sesuatu yang terbaik dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa diampunkan dosa-dosa kita, diberikan hidayah kepada kita. Kiranya hidup kita ini, terutama sisa yang menjadi umur kepada diri kita, adalah amal soleh yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara khusus kita berdoa dijauhkan Allah dari mana bahaya, dari cobaan, dari bala. Semua hajat, semua cita-cita, semua doa diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan Allah keturunan-keturunan yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara khusus kita berdoa yang sakit, saudara-saudara kita, kaum muslimin, kaum muslimat diberi kesehatan, keafiatan dan kesembuhan. Yang sedang dalam keadaan sempit, kemiskinan, diluaskan Allah rezekinya, dimudahkan Allah urusannya. Kepada saudara-saudara kita yang sedang dalam runtuh imannya, diberikan Allah hidayah. InsyaAllah kita semua adalah orang-orang yang husnul khatimah. Salam dan salam kita lihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Bapak Ibu, saya menggantikan Ustadz kita, guru saya juga, Haji Hasbi Al-Mawardi. Harusnya jadwal beliau hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya beliau bisa masuk, karena beliau itu banyak betul jadwalnya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Kita lanjut kaji. Kita masih berada di bab zuhud. Zuhud dalam makna bagaimana merasakan sesuatu itu cukup atas semua apa yang Allah berikan kepada diri kita. Cukup itu orientasinya tidak mengeluh. Cukup itu orientasinya tidak berburuk sangka. Cukup itu orientasinya merasa bahagia. Ada orang yang merasa cukup, tidak berburuk sangka, lalu tidak berupah, tapi dia tidak berbahagia. Nah, ini yang sulit. Jadi dimensi tasawufnya adalah ketika kita mampu merasakan kebahagiaan pada sesuatu yang Allah sudah pantaskan kepada diri kita, tanpa mengeluh apapun, sehingga apapun yang sudah terjadi, itulah yang terbaik kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit lagi, insya Allah nanti habis dulu kita masuk di Qanaah. Ada juga yang saya kutip, ya, dari yang dituliskan oleh Abdul Mun'im Al-Hashim. Dia menuliskan tentang akhlak Rasulullah. Dia mengambil dari apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, 5 faktor pengaruh zuhud. Yang pertama katanya memikirkan kehidupan akhirat dengan menganggap dunia sebagai ladang akhirat. Jadi ada memang mendekatkan jarak antara dunia ini dengan tujuan kita. Tujuan kita itu adalah fil akhirati hasanah. Itu kan tujuannya. Konklusinya adalah waqina azaban. Karena seburuk-buruk manusia itu adalah ketika dia masuk ke dalam neraka. Makanya fit dunia hasanah itu
hajat pertama. Wa fil akhirati hasanah, itu hajat kedua. Kesimpulannya waqina azaban. Jadi untuk menunjukkan bahwa kita bahagia dunia, bahagia juga kita di akhirat, maka kita pasti tidak akan terjebak dengan api neraka. Jadi itu konklusinya, kesimpulannya. Jadi semua orang yang berjalan di muka bumi ini, meskipun banyak hajat dunianya, meskipun banyak keinginan dunianya, cita-citanya, tapi tetap semua tidak pernah berputus harap dari amal soleh. Amal soleh itu kan sesuatu yang dikerjakan sebab kita khawatir kalau tidak baik maka tidak punya nilai. Makanya orang melakukan amal soleh. Jadi manusia itu merancang kebaikannya. Pertama, linear terhadap hidupnya ke depan. Di sini sudah disebut dengan amal soleh. Lalu lama-lama karena dia kenapa merancangnya ke depan? Karena yang menerimanya juga sesama manusia. Jadi ada orang berbuat baik karena dia ingin dilihat baik oleh, dirasa baik oleh sesama manusia. Lalu apa feedbacknya? Feedbacknya adalah pujian, gitu kan? Dia berbuat baik kepada ini memuji kepada ini. Itu kira-kira ini yang terjadi. Nah lalu amal soleh ini sudah baik. Amal soleh ini pelan-pelan dihajatkan kepada sesuatu yang lebih tinggi daripada sesuatu yang ada di depannya. Jadi ada nanti orang yang melakukan kebaikan, amal soleh, sebab hajatnya adalah hajat tauhid, taqarrub ilallah, ini hajatnya. Tambah lagi yang selalu saya bilang, duna syai'in akhar. Jadi kalau dia kebaikannya tujuannya kepada Allah, maka dia ini orang lupa berharap pujian dari makhluk, dari manusia. Sehingga ketika manusia lupa memujinya, dia tidak pernah berbuat salah. Karena level amal solehnya sudah level vertikal, tidak level horizontal. Outputnya adalah nanti Allah atas semua amal soleh yang niatnya ditujukan kepada Allah akan memberikan kebaikan kepada semua manusia yang dia berbuat baik kepada manusia. Jadi seperti turunnya hujan. Saya yang basah, semua orang di luar rumah juga basah. Jadi makanya kalau mau menghubung-hubungkan, gitu kan. Kerja manusia itu kan menghubung. Kenapa katanya sunnah hukumnya berdoa pada saat hujan lebat? Seolah-olah kan katanya biarlah Allah turunkan rezeki seumpama lebatnya hujan. Jadi sebenarnya kalau mau dihubungkan itu Allah menurunkan rezeki dalam bentuk hujan dalam makna yang maknawiyah itu. Manusia menerima rezeki Allah, saya yang berbuat baik karena saya ikhlas kepada Allah berbuat baiknya misalnya. Lalu orang di sekitar saya yang belum sempat berbuat baik ikut juga diberikan Allah rezeki. Kira-kira gitu. Jadi makanya kan banyak itu ya yang disebut. Kenapa ada orang masih bertahan berbuat jahat, tapi tetap seolah-olah diberi kebaikan? Mungkin karena di sekelilingnya masih banyak orang-orang yang ikhlas beramal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kena dampak terhadap kebaikan itu. Benar atau tidak? Wallahu a'lam. Ya, tapi yang jelas ini kajiannya seperti itu. Makanya orang-orang yang memikirkan kehidupan akhirat dengan menganggap dunia sebagai ladang akhirat bukan berarti memberhentikan dia punya aktivitas. Bekerja saja semua. Itu yang bolak-balik saya bilang. Tapi orientasinya dirubah. Bagaimana kita itu jauh lebih asik merasakan bahwa ketika kita bekerja maka Allah sedang memelihara kita punya sehat,
Allah sedang memelihara kita punya akal yang energik sehingga orang mempercayakan kita kerja. Orang masih mempercayakan kita untuk mendapat amanah atas pekerjaan kita. Itu yang lebih asik dibanding hasil yang harus kita dapatkan sebab pekerjaan kita. Itu nanti ujung-ujungnya. Sehingga kalau nanti yang didapat, hasil yang didapat itu seperti tidak mencukupi apa yang kita hajatkan secara matematis, karena kan kita ini kan hitung-hitungan ini. Kebutuhan saya tahun ini, bulan ini 10 juta, yang saya dapat 9 juta, berarti kurang. Itu kan akal matematis. Maka nanti akan ada orang-orang yang Allah hidupkan akal bertahannya. Jadi namanya ada akal bertahan. Manusia itu kadang-kadang dibuat Allah boros, kadang-kadang dibuat Allah sangat irit. Kapan manusia itu boros? Karena akalnya tidak terjaga. Kalau dia sedang dalam keadaan pas-pasan, dalam makna yang kalkulatif yang bisa dihitung, lalu dia minta kepada Allah lewat lisannya ini, ya Allah, cukupkanlah yang kelihatan sedikit. Maka Allah hidupkan akalnya untuk bertahan pada yang ada. Bagaimana? Mata Allah buat berbatas memandang yang diselerakan. Aturannya selera melihat sesuatu yang cantik, atas izin Allah yang cantik kelihatan biasa-biasa saja. Hidung mencium harusnya asik, mencium sesuatu yang mengenakan, yang enak. Karena dia sudah berdoa minta dicukupkan, Allah buat penciumannya rada-rada tidak merasa yang enak menjadi. Nah gitu-gitu. Ya, siapa lagi? Orang di sekitarnya, istri, anak, siapa lagi? Allah buat nanti orang-orang ini atas izin Allah dengan sengaja menjaga dirinya untuk tidak melakukan pengeluaran yang sia-sia. Nah, ini gitu-gitu. Maka sebenarnya kalkulasinya adalah kalau kita punya kebutuhan 10, lalu Allah beri kepada kita 9, maka untuk mencukupkan sisa 1 yang kurang itu dengan cara Allah kurangi, harusnya pengeluaran yang 10 mungkin bisa menjadi 7, mungkin bisa menjadi anak. Atas izin Allah bisa juga menjadi anak. Sederhana. Takut dia, nanti anakku kuliah dari mana duitnya? Gitu kan? Aku nggak ada tabungan, gimana ini anakku kuliah? Stres dia mikirin. Begitu hendak anaknya kuliah juga. Kenapa? Karena memang hitung-hitungan akal manusia tidak pernah berbanding lurus dengan apa yang Allah takdirkan dan Allah mau. Maka oleh karena itu yang perlu kita pupuk adalah rasa percaya yang absolut, jangan yang relatif. Kepercayaan itu ada 2 unsur, ada absolut, ada relatif. Saya baru tahu di jadwal itu. Saya baru lihat jadwal. Ternyata kajian saya di situ fikih, hadis. Saya di situ filsafat. Jadi saya harus filsafat juga. Ada absolut, ada relatif. Kapan akal itu dibentuk secara absolut? Ketika manusia tidak dibiarkan menggunakan akalnya untuk menemukan kebenaran, maka absolut. Ketika manusia tidak dibiarkan menggunakan akalnya menemukan kebenaran, maka kebenaran itu menjadi absolut. Contoh, orang sholat, belum sempat dia berpikir kenapa harus sholat, dia sudah harus sholat. Berarti kebenaran sholat dalam makna syariah itu absolut kepada dia. Kalau seandainya kita harus bertanya dulu kenapa harus sholat, mungkin banyak orang yang tidak sholat. Maka kebenaran syariat tidak boleh diletakkan sebagai kebenaran relatif. Dia harus kebenaran absolut supaya kita sami'na wa ata'na. Itu ya. Relatif itu, kapan kebenaran relatif itu muncul sebagai kebenaran dalam diri kita? Ketika kita menjadikan akal sebagai alat ukur kebenarannya. Boleh itu? Boleh. Semua hidup kita yang punya sebab akibat harus pakai kebenaran relatif. Tidak bisa pakai kebenaran absolut. Ya. Benar kan? Coba. Semua makanan itu mengenyangkan. Gitu kan? Bakso itu mengenyangkan. Bisa nggak kita ambil kesimpulan semua bakso mengenyangkan? Nggak bisa. Tengok orangnya.
Ada orang yang levelnya harus makan nasi 2 kali tambung baru mengenyangkan. Nah, kira-kira yang seperti itu. Ini kalau kita bermain mantik namanya kalau dalam ilmu di dalam pesantren. Jadi oleh karenanya dalam hidup kita ini apa yang punya relativitas? Ya, semua bekerja, mandi, lapar, haus, tidur, ngantuk, itu semua punya sebab bagi. Silakan. Pak Ustaz, takkan mungkin saya kaya kalau saya tidak bekerja. Boleh pakai akal relatif untuk berusaha bekerja. Tapi untuk merasakan kekayaan harus pakai akal absolut. Kenapa? Karena hakikat dari kekayaan adalah merasa cukup, merasa pantas, merasa sempurna, tidak ada di dalamnya upah, dan yang ada di dalamnya puji. Baru muncullah dia. Jadi kalau istilah orang-orang dulu, kalau dapat gaji jangan pernah hitung berapa. Karena kalau kau hitung berapa, maka kau juga akan berhitung harusnya berapa yang dikeluarkan dan harusnya berapa yang diterima. Jadi katanya, kalau dapat gaji, terima saja. Habis itu pantaskan berapa yang ada, karena semua yang ada pasti cukup sesuai dengan apa yang sudah ada. Payah kita mengamalkannya karena kita memang sangat materialistis. Pak Ustadz, kenapa manusia ini seakan-akan terlalu mengejar dunia? Karena kita menjadikan orang lain sebagai tauladan. Itu aja masalah kita. Masalah kita ini, mata kita terlalu jernih melihat keadaan. Maunya mata kita ini agak rabun dikit, dalam makna yang majazi, tidak dalam makna yang hakiki. Kalau makna yang hakiki berarti mata kita rusak. Kalau kita nggak punya mobil mewah, melihat orang punya mobil mewah, kita menjadikan dia sebagai cita-cita. Nah, itu masalah kita. Selalu masalah kita itu. Padahal semua mobil, mau mewah mau tidak mewah, rodanya pasti 4, pintunya ada kanan dan kiri, ada stewardnya, ada juga tempat menghidupkan mobilnya. Kira-kira gitu. Apa yang membuat dia berbeda? Yang membuat dia berbeda adalah harkat martabat kita memakainya. Kenapa kita masih pening memikirkan harkat martabat? Karena kita masih selalu berurusan dengan pujian manusia. Itu saja masalah. Kalau nggak mau dipuji dan dihina manusia, Ustaz, berhenti saja Ustaz menjadi manusia di muka bumi. Tidak boleh berhenti. Memberhentikan hidup manusia di muka bumi ini itu hak Allah. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya adalah apa yang dimiliki pantaskan. Apa yang bisa diusahakan kerjakan. Mau siang mau malam kerjakan. Selama Allah masih kasih kesempatan, selama itu berarti kita masih Allah beri kemungkinan itu mendapatkan. Jadi kalau dalam ilmu tasawuf modern nggak ada istilah orang ngoyo kali bekerja, ngoyo kali dia bekerja di Ustaz. Saking ngoyonya jarang dia pulang ke rumah. Nggak begitu. Karena Allah masih kasih kesempatan dia bekerja. Karena Allah kasih peluang. Yang setiap manusia beda-beda peluang. Nah, itu dia. Yang kedua, menyadari bahwa kenikmatan di dunia bisa memalingkan hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini ya, saya harus luruskan sedikit. Dulu dibilang orang tua kita, orang tua saya lah termasuk. Katanya kalau malas makan nanti digigit hantu. Gitu kan? Kalau nggak mau makan nanti digigit hantu ini. Takut tau, akhirnya itu namanya doktrin, gitu kan? Sama ini seperti kenapa para ulama dahulu mencoba membentuk karakter dunia sebagai sesuatu yang merusak dalam semua hampir tulisan-tulisan dan ajaran-ajaran mereka, supaya manusia pada masa mendatang yang membaca tulisan-tulisan mereka benar-benar mampu menjauhkan dirinya dari dunia. Makanya kadang-kadang bahasanya belum provokatif, banyak lagi tulisan-tulisan yang lebih provokatif. Gitu ya. Ada lagi pernah dengar itu yang gini, dunia itu adalah neraka bagi orang mukmin, gitu ya. Sementara bagi orang kafir itu surga. Itu sangat provokatif. Dalam makna yang positif kita bisa pahami bahwa bagi orang yang tidak kuat kontrol keimanannya, pasti dia akan terjebak dengan masalah dunia. Tapi kalau manajemen keimanannya baik, maka dunia tidak akan pernah menjadi neraka kepada dirinya.
Karena dunia itu harus menjadi ladang kepada diri. Maka yang penting adalah memanage diri. Lalu kenapa muncul statement itu? Ya, banyak orang yang menduga. Ada yang menyebut hadis, ada yang menyebut riwayat. Kenapa muncul seperti itu? Supaya ada doktrin yang kuat bahwa orang-orang beriman itu tidak hanya terpukau hanya dengan dunia satu-satunya. Tidak boleh. Terpukau dengan dunia boleh, tapi jangan satu-satunya. Begitu kira-kira doktrin. Sama seperti ini, menyadari bahwa kenikmatan di dunia bisa memalingkan hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat, ingatan itu di mana? Ingatan itu masuk di dalam kepala. Karena hanya akal yang bisa mengingat. Kenapa akal yang diperintah mengingat? Jadi kan di dalam afala apa ya? Ta'qilun. Itu kan? Apa lagi? Ada lagi afala tafakkarun. Sudah saya sampaikan ya, saya kira. Belum ya? Kalau udah pura-pura lupa aja belumnya. Afala ta'qilun. Ta'qilun ini apakah engkau tidak memiliki akal? Berarti dia adalah akal. Afala tatafakkarun, apakah engkau tidak berpikir? Berarti dia proses. Itu beda. Kalau disebut afala ta'qilun, apakah enggak punya akal? Berarti kita seolah-olah dianggap tidak punya alat untuk merubah sesuatu. Tapi kalau Allah sebut kita afala tatafakkarun, berarti kita punya alat tapi enggak pernah dipergunakan. Lalu Allah mengulang-ulangi ini dengan berbagai model perintah, dengan berbagai model peringatan, dengan berbagai model ancaman. Kenapa? Karena manusia sering punya alat tapi tidak digunakan. Yang menjadi masalah, manusia lupa kalau dia punya alat. Nah, itu dia. Jadi tidak boleh menjadikan akal sebagai jalan untuk tidak mengingat. Ada lagi orang yang lebih parah, tidak digunakannya akalnya untuk mengingat Allah. Katanya gini, jangan banyak-banyak berpikir. Nanti kalau banyak-banyak berpikir bisa jauh dari Allah. Gunakan aja hati, tidak usah gunakan pikiran. Nah gitu. Itu yang menurut saya tidak salah, tapi perlu diluruskan. Manusia disempurnakan Allah sebab akalnya, bukan sebab hatinya. Gitu ya. Maka kalau itu menjadi satu statement, harusnya manusia dekat kepada Allah tidak hanya karena hatinya, tapi justru karena pikirannya, akal. Maka kalau kita bisa dekat kepada Allah hanya karena hati kita, berarti kita belum benar-benar dekat kepada Allah. Karena kita tidak memakai alat yang utama, kita masih pakai alat yang kedua, hati. Apa kerja akal? Menemukan satu kebenaran, dia menemukan alasan. Ya, kalau dalam kelas filsafat Pak, definisi. Apa fungsi definisi? Definisi. Kenapa manusia butuh definisi? Karena definisi itulah yang menentukan apa sesuatu itu. Kalau nggak ada definisi, sulit kita menentukannya. Gitu kan Pak? Sama itu. Akal juga kerjanya menemukan definisi. Definisi apa yang ditemukan akal? Definisi tentang apa sebenarnya kerja manusia hidup. Makanya ada liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam ayat lain, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sama. Kadang-kadang definisi itu keluar dari paradigma, dari nilai sendok. Apa definisi sendok? Sendok itu adalah satu alat yang bentuknya lonjong, digunakan untuk mengambil sebuah makanan dan memasukkannya ke dalam mulut. Selesai definisi sendok. Maka dibatasilah fungsi sendok. Setiap orang menyulangi makanan memakai sendok ke mulutnya, dianggap sesuailah sendok dengan definisinya. Gitu toh? Bolehkah sendok digunakan untuk menggaruk punggung?
Masihkah namanya sendok? Bolehkah sendok digunakan untuk menghidupkan cetekan lampu yang tinggi? Boleh. Masihkah namanya sendok? Masih. Dia keluar dari definisinya. Lalu kita marah. Marah kita. Ya. Nah, itu sendok untuk makan, bukan untuk menggaruk. Padahal waktu menggaruk paling pas dia kena. Kalau tidak pakai itu tidak kena. Lalu sekarang yang kita benarkan, apakah kita harus sesuai dengan definisi atau kita sesuai dengan fungsi? Itu Pak. Saya ajak Bapak berpikir jadinya kan. Yang benar itu, apakah sesuatu itu sesuai dengan definisi atau sesuai dengan fungsi? Itu udah nggak usah kita jawab. Gini, nanti dia marah. Pak, walaupun sendok gunanya untuk menyulam makanan, tapi fungsinya sesuai, bisa menggaruk-garuk. Udahlah, dami-dami aja lah kita. Sendok selain dari menyulam makanan, fungsinya juga untuk menggaruk. Diperlebar definisinya. Boleh nggak? Ya boleh, tergantung kesepakatan saja. Nah, itulah dia yang disebut dengan relatif. Pak, saya hubungkan kepada kajian kita. Gini, kalau dunia hanya kita definisikan sebagai musuh, maka kita tidak akan pernah berhasil menjadikan dunia sebagai jalan menuju surga. Kenapa? Karena kita dibatasi lewat definisi. Maka bagaimana mengukur definisi? Definisi itu adalah kebenaran pertama dari banyak kebenaran lainnya. Begitu saja. Bukan satu-satunya kebenaran. Nah, begitu cara mengukurnya. Benar, kebutuhan primer sendok adalah menyulam, tapi kebutuhan sekunder dan tertiernya ada lagi yang lain. Gitu kan? Kadang-kadang untuk lempar kucing pun dia pernah pakai sendok. Datang kucing pun, jadi juga kan? Baik, ya. Jadi nomor 2 ini saya hanya ingin meluruskan bahwa kenikmatan dunia ini Pak, apa sebenarnya esensi dari nikmat? Esensi dari nikmat itu adalah sesuatu yang berhasil kita dapatkan, sesuatu yang berhasil kita rasakan, dan mampu kita mengekspresikan apa yang kita rasakan. Itulah nikmat. Maka kalau Bapak Ibu makan kuini atau mangga, manis rasanya, mampu menceritakan kepada orang betapa manisnya mangga itu, maka itu nikmat. Jadi oleh karenanya, kalau di sini disebut kalau kita mendapatkan nikmat dunia, berarti dapat harta itu nikmat, ya, dapat kemudahan itu nikmat, dapat rezeki itu nikmat, punya harta banyak itu nikmat. Maka semua nikmat ini tidak boleh memalingkan diri kita dari mengingat Allah. Mengingat Allah itu kerja akal. Kerja akal berarti rasional. Maka orang yang sangat rasional sekalipun tidak boleh ingkar kepada Allah. Kadang-kadang ada orang bilang, Pak, ini orang rasionalis Pak. Ini liberal ini Pak, orang rasionalis. Kenapa? Karena dia berpikirnya liberal, berarti dia nggak dekat sama Allah. Nggak gitu. Sebenarnya orang yang harusnya dekat kepada Allah itu adalah orang yang sangat rasional. Kenapa? Karena dia mampu membedakan mana sesuatu yang harus dia kerjakan, mana sesuatu yang nggak boleh dia kerjakan. Gitu ya. Nanti boleh baca buku Harun Nasution, Teologi Islam. Orang YIN wajib itu baca itu dulu waktu belajar tauhid atau teologi. Memang dia disebut seperti orang liberal. Tapi saya ingin sebut bahwa kita ini kadang-kadang takut menggunakan akal untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Coba. Ada ayat tentang hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ada juga zikir yang selalu saya sebut, hasbunallah. Apa artinya hasbunallah? Cukuplah Allah. Tempat kita mengadu, tempat kita berjalan. Kita baca ini ya. Coba, nampak enggak? Hai kamu orang yang hadir ke rumahku. Semua orang yang datang ke rumahku membawa proposalnya untuk meminta kepadaku.
kau ini aneh. Kenapa kau hadir ke rumahku tanpa meminta apapun, tidak membawa proposal apapun? Kau hanya datang memuji-muji, menceritakan kepadaku cerita yang baik, lalu kau pulang. Kenapa kau tidak meminta apapun? Apakah kau tidak butuh apa-apa? Dijawab, wahai pemilik rumah, aku hadir ke rumahmu dengan rasa cinta dan rinduku. Hadir saja di rumahmu, engkau buka pintu, aku hadir di dalamnya, engkau sapa aku di dalamnya. Itu merupakan hadiah yang paling istimewa kepada diriku. Manalah berani aku meminta apapun. Bahkan dengan hadirku yang kau terima, itu sudah melebihi dari apapun. Aku tahu kau yang maha kaya, kau yang memiliki segalanya. Apapun yang akan diminta, pasti kau akan berikan. Tapi aku cukupkan semua permintaanku hanya pada rasa rindu dan harap. Jawab ini. Ini dialog imajiner nih Pak. Ini kalau kita mau pakai dialog sufi, ngeri ini Pak. Kapan-kapan kita kaji yang gini-gini. Wahai orang yang hadir ke rumahku, semua yang hadir ke rumahku, mereka datang dengan memuji-muji, mereka datang dengan memberi sanjungan. Setelah itu mereka meminta dan aku memberikan. Kenapa kau hadir hanya sekedar memuji, hanya sekedar cukup mengagungkan, lalu kau pulang? Apakah itu cukup bagimu? 2 kali ya. Wahai pemilik rumah, cukuplah ridhomu atas kehadiranmu menjadi sebagus-bagus semua harap dan cita-cita. Jadi kalau kita mau baca, itulah yang dimakna dengan lillahi ta'ala. Semua niat sholat kita itu. Jadi semua orang yang hadir ke rumahnya membawa proposal yang banyak. Setelah memuji-muji, lalu menunjukkan proposal. Tapi semua Allah kabulkan, semua dikabulkan. Jadi semua dikabulkan karena Allah Maha Kaya. Tapi nanti ada saatnya kita kelihatan seperti orang aneh karena kita berbeda dari orang kebanyakan. Kita sama ikut hadir seperti orang banyak, tapi kita sepertinya tidak mengandalkan proposal dalam hadir itu. Karena bagi kita ditunjukkan rasa khusyuk, diberikan rasa tenang, ditunjukkan Allah hikmah dari semua hidup, lalu kita mampu menebak dan merasakan rahasia yang Allah berikan. Kita menganggap itu hadiah terbaik dari seluruh hadiah yang pernah Allah berikan kepada diri kita. Bapak Ibu, saya sedang tidak bersyair-syair, tapi ada orang yang pada akhirnya menemukan jati diri keimanannya. Dan itu biasanya selalu dimiliki oleh para sufi, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka jangankan mengevaluasi satu bentuk kejelekan, menyebutnya saja kadangnya lisannya sudah tidak berhasil, sebab bagi dirinya semua yang terjadi baik atau buruk adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak masuk akal yang saya sebutkan ini, karena akal kita masih akal matematis. Akal kita ini masih akal sebab akibat. Makanya pelan-pelan ini yang saya sebut, kita rubah saja mindset akal matematis itu, tidak apa-apa. Kadang-kadang 10 kurang 3 itu harus tetap 3. Tidak harus selalu 7, supaya kita merasa masih tetap sedikitlah harta kita. Kira-kira gitu. Baik, Pak Ustaz, tak masuk akal apa yang kau bilang itu tadi. Tidak apa-apa, biarkan aja. Tapi nanti akan terasa itu bagaimana Allah merubah sekali. Saya tidak tahu ya benar atau tidak. Wallahu alam. Bapak Ibu mungkin lebih matang umur dibanding saya. Ada katanya, dibuat Allah kita jenuh. Jenuh merasakan sesuatu yang sebenarnya sudah lama kita minta. Begitu dihadirkan Allah, jenuh nih. Apa? Kalau ada orang senang melihara ikan, dia buat kolam di rumah, soal, iya kan? Ditaruhnya ikan mahal di dalamnya. Sudah? Apa senangnya? Kadang-kadang kita hilang rasa senang. Tiap hari orang kasih makan, pagi, sore kasih makan, tengok-tengok pulang, tengok-tengok pulang saya ke rumah, balik. Lama-lama terasa kok lebih repot saya mengurusnya daripada dulu saya mengusahakannya.
Kadang-kadang Allah buat semacam hampa semua yang kita minta itu, kita cari. Sehingga pada saat itu kita mencari kebenaran yang sebenarnya. Kalau itu sudah terjadi kepada diri kita, maka jangan sampai menemukan kebenaran yang salah. Karena kalau kebenaran yang salah yang ditemukan, biasanya itu tidak akan pernah menemukan yang sebenar-benarnya lagi. Jadi apa yang dicari? Sama kayak orang sholat, yang dicari dalam sholat itu apa, Pak? Sebenarnya kalau kita mau diskusi-diskusi formal habis ceramah, kalau kita sholat apa yang mau kita cari? Coba tanyakan. Nggak tahu. Apa yang dicari? Yang penting sholat, Pak Ustaz diperintah, namanya diperintah, sholat lawak. Nah, kira-kira apa yang mau dicari? Nggak tahu, Pak Ustaz. Yang penting saya tenang saja. Sama kayak baca Quran. Baca Quran. Salah satu ijazul Quran disebutkannya di sana adalah tidak pernah ada kebosanan orang membaca Quran meskipun dia bukan orang beriman. Kalau dia paham. Kalau udah hatam lama sekali, pokoknya nggak usah dibaca lagi. Namanya udah hatam. Ada orang udah sampai 43 kali dia hatam, diulang-ulanginya lagi. Kenapa? Karena isyarah dalam Al-Quran tidak hanya pada nas, bukan hanya pada teks, tapi isyarah pada Al-Quran ada pada hikmah. Apa itu hikmahnya? Semakin orang membaca, walaupun tidak faham dia apa yang dibacanya, Allah hadirkan hikmah kepada dirinya yang dia tidak mampu membaca hikmah itu lewat tulisan-tulisan tangannya. Tidak pandai. Ya itulah. Mau dibilang itu tenang, senang, yang gitu-gitu tuh. Ya Bapak Ibu lah yang paling sering membaca Quran. Coba, tidak usah dinarasikan apa nikmatnya baca Quran. Tidak pandai lidah kita menyebutnya. Karena untuk menarasikan, narasi yang paling terbaik itu adalah lihat orang yang mengulang-ulangi membaca Quran. Itu saja narasi. Beda kalau kita baca, saya punya buku hampir 600 halaman. Begitu selesai bacanya, takkan mau saya baca ulang itu. Beda dengan kira-kira. Itulah salah satu ijaz, ya, ijaz, mukjizat Al-Quran yang Allah hidupkan di dalam diri manusia. Yang berikut, menumbuhkan keyakinan bahwa memburu kehidupan dunia saja. Ya, jadi ingat ya, memburu kehidupan dunia saja sangat melelahkan. Kalau orang lelah itu ciri-cirinya adalah berkeringat-keringat dia. Lelah, capek, ya kan? Basah, tired, apa tired? Capek. Maka jangan hanya dunia yang diburu. Pak Ustaz, cobalah contohkan apa saja orang yang memburu dunia itu. Itu tadi, kalau istilahnya orang Tanjung Balai, motan, apa motan? Mana Tanjung Balai? Mahual motan, apa itu motan? Motan adalah serius, di atas serius motan. Kalau anak-anak motan itu berkerut ini. Nah, gitu. Tidak usah, tenang-tenang saja, kejar saja. Hari ini dapat pangkat, dimuliakan orang, nikmati. Besok tidak ada lagi pangkat, tidak dihiraukan orang, nikmati juga. Gitu-gitu aja. Jadi, wamal hayatud dunya illa laibu, walau maknanya adalah tetap kau jalan pada rule yang benar. Walaupun pada saat kau berjalan banyak orang yang bertepuk tangan, ada saatnya orang tidak pernah menghiraukanmu, ada saatnya sesekali orang mencibirmu, ada saatnya sesekali orang tidak menghiraukanmu. Biarin aja, tetap jalan. Ya kan? Nah, makanya belajar tidak menerima sanjungan sebagai kebutuhan hidup. Nah, itu dia. Yang menjadi masalah adalah kalau kita cenderung sudah kadung menjadikan sanjungan sebagai kebutuhan hidup. Pada saat orang tidak menyanjung kita, sombong kali Ustaz, tidak mau lagi nunggu awal. Kira-kira gitu, nggak apa-apa, nggak ditegur pun nggak ada masalahnya. Kira-kira gitu ya. Yang kelima, keempat, menyadari bahwa dunia sebagai bentuk laknat. Nah, ingat, ini yang saya bilang dari doktrin. Harus kita nikmati kalimat-kalimat seperti ini. Ini yang buat adalah Abdul Munim Al-Hashimi. Kenapa? Karena dia ingin, kalau istilahnya orang pengkaderan cuci otak, gitu. Supaya ada orang memahami bahwa begitu bencinya lah orang kepada dunia. Menyadari bahwa dunia sebagai bentuk laknat, kecuali zikir, belajar, mengajar dan pekerjaan yang hanya ditujukan pada Allah. Berarti ikhlas al-amal, ikhlasul amal. Ikhlasul amal itu tadi sudah saya gambarkan di awal. Bagaimana mereorientasi yang kita kerjakan yang baik itu orientasinya tidak manusia. Gitu. Seperti peka telinga kita mendengar pujian.
Karena memekakkan telinga mendengar pujian membuat kita hanya berharap pujian dari selain manusia. Itu dia. Jadi inilah dia. Kadang-kadang kan kita gini, cuman apa dengar tadi sambutan kita? Wah, temu kali, apa kata orang? Boleh itu sunnah hukumnya. Mendapat pujian itu sunnah. Tapi bergantung pada pujian itu bahaya. Tidak boleh, kira-kira gitu ya. Merasakan dunia ini dari sudut pandang hina dan godaan yang bisa membahayakan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Jadi sudut pandang hina. Ya, semalam saya bilang, Pak, membuktikan bahwa manusia hanya disempurnakan lewat akal sederhana saja. Ayam, ada ayam kotor, tidak terurus di depan-depan. Mana lebih berani dan lebih mau kita memegangnya? Ayam itu dibanding ada orang yang sudah tidak ada akalnya, orang gila. Ada orang gila lewat, ada ayam, dipilihkan yang mana mau kau pegang? Orang gila itu kau pegang atau ayam itu? Gimana? Padahal bedanya kita dengan orang yang tidak ada akal itu hanya tidak ada akal, matanya sama, hidungnya sama, rambutnya sama, telinga sama. Ayam kan sama-sama hidung awak. Ada, dia tidak sama hidungnya, tapi lebih memilih kita memegang. Kenapa? Karena manusia tidak pernah melihat manusia lainnya itu manusia ketika dia tidak ada akal. Jadi kita saja tidak mampu menghebatkan sesama kita kalau dia tidak ada akalnya. Jadi inilah saya katakan, begitulah kira-kira hinanya dunia itu, sehingga dunia itu tidak kita persepsikan menjadi satu-satunya tujuan. Begitu kira-kira, Pak. Memang inilah sulitnya kata ayam, tapi saya tidak pernah berdiskusi dengan ayam. Lebih mulia saya lagi dibanding kalian kalau kalian sudah tidak ada akalnya. Benar atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Sedikit lagi. Zuhud modern. Pertama, ini memang singkat-singkat saja. Pertama, kita harus merubah pemahaman. Pemahaman itu berarti ya, kelihayan akal menemukan kebenaran. Itulah pemahaman. Kelihayan akal menemukan kebenaran. Maka zuhud yang modern itu bukan memberhentikan hasrat pada dunia, tapi memanage hasrat dunia untuk bersesuaian dengan apa yang mau ditujukan. Hakikatnya adalah ibadah, beribadah kepada Allah. Tujuannya adalah taqarrub ilallah, ingin dekat kepada Allah. Outcome-nya, hasilnya adalah ikhlas dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Apa buktinya manusia sudah diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Yang dia kerjakan tidak mungkin salah, tidak mungkin jahat. Setiap yang dikerjakan akan melahirkan manfaat. Manfaat itu tidak hanya materi, mungkin lebih sering manfaatnya yang berbentuk immaterial. Kalau dia akan dihadapi kepada sesuatu yang jahat, maka kejahatan itu berpaling dari dirinya, karena dia adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu kira-kira. Kalau gitu enak kali hidupnya, enggak selalu enak. Kadang-kadang dia melewati sesuatu yang menurutnya pahit, tapi Allah mudahkan urusannya di tengah rasa pahit. Tahu lah, ini ciri-cirinya supaya jangan banyak kali cerita saya ini. Awak kelaparan, ya kan? Tidak ada makanan. Lalu diberi Allah, ditunjukkan Allah orang yang sudah lebih lama lapar dari kita, sehingga kita tidak berani kufur kepada Allah. Itu orang yang diri begitu. Awak kaya, lalu ditemukan Allah kita kepada orang yang jauh ratusan kali lebih kaya dari kita, lalu kita tidak berani sombong. Berarti Allah meridhoi kita. Gitu kira-kira. Awak mau berbuat jahat, udah ada niat ini. Ditunjukkan Allah orang yang merasa menyesal karena kejahatan, lalu luntur hati kita untuk berbuat jahat. Itulah cara Allah melindungi manusia. Kalau dia sudah ridho, itu. Maka kalau Bapak Ibu sudah sering terjadi yang seperti ini, maka kuatkan dan azamkan semua amal kebaikan, amal soleh. Mungkin ada di dalam kehidupan kita yang sudah Allah ridhoi, sehingga Allah menunjukkan, itulah hidayah. Hidayah itu kan petunjuk, menunjukkan jalan yang tepat kepada jalan kita,
Meskipun sering akal kita tidak berhajat pada jalan itu, tapi Allah cukupkan. Nah, gitu ya. Lalu apa? Definisi orang juhud itu pertama tidak tamak. Apa ciri-ciri orang tamak? Ciri-ciri orang tamak itu mengambil hak orang lain. Satu. Yang kedua, menghalangi hak orang lain. Memang nggak diambilnya, tapi dihalanginya. Gitu ya. Yang ketiga, orang tamak itu adalah tidak mengeluarkan hak orang lain, padahal ada hak orang lain yang dipegangnya. Jadi itu ciri-ciri orang itu. Dan kata-kata orang, kalau sudah rezeki tidak kemana, kira-kira gitu. Tidak tamak. Makanya prinsip yang lama-lama saya katakan gini Pak, kalau ada tamu datang ke rumah, berarti ada rezeki dia di rumah kita. Minum. Makanya orang mendiling. Ya, kalau datang orang ke rumahnya, nggak dikasihnya pulang sebelum minum. Paling tak 1 gelas air, kira-kira gitu. Dulu di kampung-kampung, kalau orang mendiling di Medan itu kayak saya. Kalau bisa cepat pulang tamu, kira-kira gitu. Nauzubillah ya. Kenapa begitu filosofinya? Kalau orang berkebun, lewat orang dari kebunnya harus ikut memakan hasil kebunnya sedikit. Kalau dia kebun rambutan, wah mana lewat, wah mana, aku lagi panen mina, wah mana sedikit. Nah, kira-kira gitu. Itu amalan meluaskan rezeki Pak. Bahkan ada di kampung yang disebutkan katanya, kalau ada orang berkebun di samping kebunnya ada jalan setapak saja, lintasan orang lalu lalang, maka katanya sebagian yang mengarah kepada jalan itu hak publik buat. Itu ada cerita. Jadi kalau misalnya sambil jalan orang melompat-lompat ngambil rambutannya, dianggap maklum saja. Kenapa? Bagi mereka justru kalau nggak ada yang ngambilnya, nggak luas rezekinya. Akhirnya gitu. Malah mereka berharap itu diambil gitu. Begitu ya. Nah, saya pernah mengatakan, ya, bagi masjid-masjid yang berada di pinggir jalan, sunnah hukumnya bagus sekali, menyediakan minum dan cangkir-cangkirnya yang di pinggir jalan, karena masjid di pinggir jalan itu sangat identik dengan persinggahan orang musafir. Ya, salah satu sedekah yang paling mulia adalah ya, menyempurnakan rasa haus orang yang sedang musafir sampai dia merasa kenyang dari hausnya, lalu dia melaksanakan sholat, tandanya dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Makanya saya termasuk suka agak nyinyir, tapi nyinyirnya nyinyir pribadi saja. Kalau ada masjid pinggir jalan, apalagi pinggir jalan besar, habis sholat langsung digembok pagar. Itu namanya memberhentikan rezeki jamaah di sekitar situ. Tidak apa-apa, kalau uang air mahal, insya Allah Allah mudahkan jalannya. Ini kadang-kadang Pak, berapa uang air? Bayangkan berapa ini, listrik berapa lagi? Nah, kadang-kadang begitu ya. Nah, kalau masjid di dalam komplek apa sunnah? Sunnahnya adalah menjadikan ladang silaturahim. Nah, itu. Jadi apalah kira-kira kearifan lokal yang ada di komplek ini? Lalu kearifan lokal itu menjadi sesuatu yang khusus yang diamalkan di masjid ini, maka itu menjadi bagian dari nilai plus amal ibadah. Misalnya ya, orang komplek nih, kalau tidak diajak makan-makan, tidak banyak yang kumpul, maka dibuatlah selalu makan-makan. Itu kalau kayak di komplek kami, Pak, asal mau hari raya, mau puasa, pasti ada itu nanti yang mancing di grup komplek. Mau unggahan, mau potong lembu, nomor 1 si Ami 1 juta, ada yang mancing itu. Ya, akhirnya mau juga, lama-lama jadi 3 lembu, Pak. Nah, gara-gara itu kumpul sekomplek, Pak. Nah, alhamdulillah, tidak apa-apa, tidak usah hina orang yang tidak pernah ke masjid, tidak apa-apa. Pada saat itu doakan dalam hati Allah, ini adalah jiran kami, saudara kami, jadikanlah mereka saudara di dunia, di akhirat insya Allah. Bukakan hati. Doa-doa gini itu penting, Pak. Jadi tidak sindir sana, sindir sini, tidak usah, tidak penting itu. Ciri-ciri orang beriman levelnya sudah di atas, tidak level di dunia. Mintanya kepada Allah SWT. Begitu kira-kira. Ya, komplek ini apa terserah. Misalnya kalau diajak goes baru rame, nggak apa-apa, kumpulkan goes misalnya. Terserah, kan beda-beda amalan orang. Yang ketiga, sedikit lagi ya, tidak bergantung pada perkembangan dunia. Gini Pak, tidak bergantung pada perkembangan dunia. Tadi yang saya katakan yang di awal, biar mata sama dua, tapi cara melihatnya tidak perlu sama sensitif.
biarlah mata sedikit agak rabu dalam makna yang majazi. Melihat sesuatu yang cantik, bisa hati memuji kecantikannya, tapi tidak perlu hati berhasrat memilikinya. Kayak mana caranya? Harus gitu. Cantik kali mobil kau. Udah cukup aja, nggak perlu. Harus memiliki, tidak perlu. Kenapa? Nanti kita seperti yang disebutkan di sini, kelihatan sangat melelahkan. Padahal kita tidak diperintah Allah untuk kelihatan lelah. Nggak ada diperintah Allah. Ya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, malah disuruh tenang. Kalau udah capek kali kau, berzikir kau kepada aku, biar kau tenang. Tenang. Orang tenang itu kan tidak pernah lelah. Yang ketiga, hidup sederhana. Jadi Bapak Ibu, saya hampir sudah sampai pada kesimpulan bahwa ciri-ciri orang kaya bagi dalam konsep tauhid adalah sederhana. Saya sudah hampir pada kesimpulan, tapi saya masih ingin mencari dan memperdalam lagi pencarian saya. Kenapa gitu? Kalau bicara dari sisi akademik, sejarah, hampir tidak ketemu kita. Ya, kesepakatan para sejarawan tentang Rasul terhadap kekayaan. Orang ahli ekonomi Islam bilang Rasul itu sangat kaya secara finansial. Sufi bilang justru Rasul tidak kaya. Bahkan dia pernah mengganjal perutnya dengan batu sebab dia punya rasa lapar. Ahli fikih bilang Rasul itu tidak kaya, tidak miskin. Tidak ketemu untuk para sejarawan. Jadi saya mencoba menyimpulkan, kaya itu tergantung siapa yang melihatnya. Gitu. Kalau orang ahli ekonomi bilang Rasul itu orang kaya, lalu dia cerita tentang perspektif yang panjang sekali, mulai dari cerita Khadijah yang kaya raya, sampai harta peninggalan yang banyak, sampai malah harta rampasan yang dapat setelah mereka hidup di Madinah. Tapi Rasul orientasinya tidak dunia seperti kita. Saya pernah mancing ahli-ahli sejarah peradaban Islam, tapi mancingnya non formal. Mancing itu maksudnya nanya-nanya gitu. Hampir saya tidak ketemu itu sejarah yang begini kira-kira redaksinya. Lalu para sahabat itu mencop dulu ya, main-main. Saya permisi dulu ya, 2 hari nggak ikut berjihad. Kenapa? Mau kerja dulu juga habis duit. Tak ada. Coba lah cek. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Semua redaksi sejarah itu pure tentang jihad, tentang dakwah. Tidak ada yang bilang, ya Rasul, aku seminggu ini tidak lagi ikut kau dulu. Aku mencari uang untuk anak istri. Tidak ada itu. Kenapa seperti itu? Nah, kenapa seperti ada sejarah yang hilang, menghilang, dihilangkan, atau memang nggak ada? Atau memang para sahabat dulu itu, ketika berjuang kepada Rasul, akalnya tidak akal materialistik seperti akal kita hari ini. Makanya begitu dibuka pendaftaran jihad, wah membludak yang daftar wah. Kalau awak zaman sekarang dibuka pendaftaran jihad, tidak ada yang daftar. Coba itu kan, sampai ada orang yang menyamar-nyamar, sehingga dibuatlah pertanyaan. Ya, kau masih punya ibu nggak? Masih muda. Pulang. Kira-kira kan begitu. Tidak boleh. Saking apa? Saking meledaknya, membeludaknya orang yang akan mendaftar untuk jihad. Akal apa itu? Kalau pakai akal logik sampai hari ini, tidak ketemu kita itu Pak. Nah, makanya menurut saya semakin yakinlah saya bahwa pada saat itu ghirah mereka yang sangat tinggi bertauhid kepada Allah, menjadikan Rasul sebagai panduan dan ajarannya, sehingga semua hidup yang matematis di dunia ini seperti tidak dihiraukan lagi. Kira-kira gitu. Walaupun memang kalau ada orang secara antropologik bilang tidak sama sejarahnya Pak Ustaz, tidak sama sejarahnya. Orang dulu beda, kulturnya juga beda. Ya terserah mau bicara kultur, mau bicara sejarah, tapi Rasulullah dan para sahabat harus menjadi tauladan kita. Titik. Itu prinsip. Berarti tidak bisa dimengerjakan seperti apa yang mereka kerjakan. Paling tidak nilai dan maknanya harus selaras dengan apa yang mereka kerjakan. Saya kira itu yang saya sampaikan dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Orientasi hidup bukan manusia, perimbangan lahir dan batin, ini bagian darinya. Jadi
Orientasi hidupnya bukan manusia, itu saya gambarkan. Jadi Pak, Ibu, Bapak Ibu, bukan berarti saya sudah lulus semua apa yang saya sebutkan ini, tapi belajar lagi. Azamkan setiap kita mengatakan lillahi ta'ala dalam semua niat pekerjaan kita, berarti orientasi kita bukan makhluk, bukan manusia. Sama kayak belajar puasa, kan saya sebutkan, orang puasa itu orang paling unik dan aneh di dunia. Kenapa? Karena begitu dia puasa, dia tidak butuh pengakuan manusia. Saya pernah tawar-tawarin mahasiswa saya, Dek, bisa nggak? Habis pulang kuliah di waktu itu, waktu kuliah Pak, kuliah waktu puasa tuh pulang nanti sampai kos beli nasi bungkus, agak jauh sedikit dari kos biar nggak ketahuan orang. Beli nasi bungkus, beli teh manis dingin, kan sudah tahu itu Pak. Masuk ke kamar kos, kunci, makan kok, sor-sor kan makan. Habis itulah bulan mau kering lihat. Begitu azan zuhur pergi kau sholat, nanti tanya orang puasa, ya Allah tengok bibirku ini kering kali. Bisa nggak? Bisa. Mudah nggak? Mudah nggak? Ditangkap polisi nggak kalau ketahuan? Enggak. Tapi hambar, orang Medan bilangnya hambar. Kenapa? Karena orang puasa nggak butuh bukti kepada manusia. Orang puasa buktinya kepada. Makanya orang puasa itu doanya mudah diijabah Allah. Kenapa? Karena direct hubungan secara vertikal. Lalu kenapa sufi itu memperbanyak dirinya berpuasa supaya hubungannya langsung kepada Allah semakin tinggi. Makanya ada orang yang berpuasa sampai Nabi Daud Senin puasa, Selasa, Rabu, itu orientasinya sebenarnya ke situ. Kenapa? Karena kalau kenyang seperti ada sekatan bertemu dengan harap kepada Allah. Tapi kalau dalam rasa lapar sepertinya ada sesuatu yang tertembus dengan baik. Saya belum mampu merasakannya dengan sempurna, tapi semua kita pasti harus sampai kepada hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.